Hai Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana untuk menemani pagi, siang, malam kalian, aku bakal nyeritain alur cerita film karya Ryan Coogler berjudul Black Panther yang rilis pada tahun 2018. Film ini merupakan salah satu dari sekian banyak film Marvel yang tentunya sayang banget jika sampai dilewatkan. Well, sebelum mulai ke alur ceritanya, seperti biasa aku mau ngenalin dulu ke kalian semua beberapa aktornya, yaitu Chadwick Boseman sebagai T'Challa alias Black Panther, Luke Taeyong-oh sebagai Nakia, Michael B. Jordan sebagai Eric Killmonger, Lita Wright sebagai Shuri, serta masih banyak aktor keren lainnya. Oke bro, let's begin. Cerita berawal ketika King T'Chaka menceritakan kepada T'Challa kecil tentang asal-muasal kampung halaman mereka di mana pada jutaan tahun lampau sebuah meteor vibranium yang merupakan salah satu metal terkuat di semesta tiba-tiba menghantam daratan Afrika serta mempengaruhi alam di sekitarnya. Di atas daratan tersebut hidup 5 suku yang kemudian menamakan wilayah ini sebagai negeri Wakanda, dan selama bertahun-tahun kelima suku ini terus melakukan peperangan tanpa henti sampai pada akhirnya muncullah seorang prajurit yang ditemui oleh Dewi Panther bernama Bess, di mana beliau menuntunnya menuju kebun tanaman berbentuk hati yang mampu memberikan kekuatan super, insting juga kecepatan hingga membuat prajurit tersebut lantas menjadi Black Panther pertama sekaligus raja yang disepakati oleh 4 suku kecuali suku Jabari karena mereka lebih memilih mengisolasi diri di pegunungan. Rakyat Wakanda selanjutnya menggunakan vibranium buat membangun teknologi-teknologi canggih, dan ketika Wakanda sudah berkembang sangat pesat, negara-negara lain justru semakin tertinggal akibat peperangan yang tiada henti, hingga rakyat Wakanda akhirnya memutuskan buat menyembunyikan teknologi mereka dari negeri luar demi untuk menjaga vibranium agar nggak diperebutkan. Di California pada tahun 1992, tampak seorang bocah kulit hitam tengah asik bermain basket di halaman depan rumah susun yang ditinggalinya. Sementara di dalam kamar, Njobu, ayah dari anak tersebut bersama James, asistennya, saat ini tengah sibuk menyusun strategi untuk berjualan di pasar gelap. Gak lama kemudian, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh tamu misterius yang gak lain adalah T'Chaka, King of Wakanda dalam balutan suit Black Panther-nya, dan Njobu ternyata adalah saudara kandung King T'Chaka yang jadi salah satu utusan Wakanda untuk mengawasi dunia luar. How's home? Selanjutnya, usai lepas kangen sekedar basa-basi, T'Chaka langsung mengutarakan jika kedatangannya ke sini untuk menangkap Prince Njobu karena diduga sudah melakukan pengkhianatan terhadap Wakanda dengan ngebantu seorang teroris bernama Ulysses Klaue yang berhasil mencuri 1/4 ton vibranium serta meledakkan perbatasan hingga menyebabkan gugurnya beberapa korban. Awalnya Njobu sempat ngebantah tuduhan tersebut, akan tetapi ia nggak mampu mengelak lagi setelah T'Chaka menyuruh James membuka identitasnya di mana ia ternyata juga adalah mata-mata Wakanda bernama Zuri, Son of Badu yang khusus dikirim buat mengawasi pergerakan Njobu. Njobu yang sudah terpojok seketika murka terhadap Zuri lalu siap untuk menembaknya, hingga karena terpaksa King T'Chaka mau nggak mau harus menghabisi nyawa saudaranya tersebut, kemudian meninggalkan tempat ini tanpa memperdulikan keberadaan anak dari Njobu yang masih bocah bernama Eric Steven atau nama Wakandanya adalah Njedaka. Jago! Berpindah ke masa sekarang usai battle di film Captain America Civil War, tepatnya ketika T'Challa sedang dalam perjalanan balik menuju Wakanda. Di pesawat, T'Challa ditemani oleh Okoye, pimpinan Dora Milaje, pasukan khusus pengawal kerajaan Wakanda yang semua anggotanya adalah wanita. Dan di pertengahan jalan sebelum sampai ke Wakanda, T'Challa terlebih dulu turun ke tengah hutan Sambisa di Nigeria untuk ngebantu mantan kekasihnya bernama Nakia yang sedang melaksanakan misi sebagai mata-mata Wakanda di negeri luar. Nakia cukup kesal terhadap bantuan T'Challa karena ia sebenarnya ingin menumpas para penjahat ini sampai ke akarnya. Cuman begitu T'Challa memberitahu tentang wafatnya sang raja, Nakia seketika luluh dan turut berduka lalu bersedia memenuhi permintaan T'Challa yang ingin agar dia ikutan pulang untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai raja baru Wakanda. Singkat cerita, setelah perjalanan beberapa saat, sampailah mereka bertiga ke negeri yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan bernama Wakanda dan langsung disambut hangat oleh ibu dari T'Challa bernama Queen Ramonda, juga adiknya yaitu Princess Shuri.
Sementara itu di kota London, tepatnya di sebuah museum, tampak seorang pria kulit hitam tengah menanyakan kepada pemandu mengenai beberapa artefak kuno termasuk artefak berjenis kapak yang diklaim oleh pria tersebut berbahan dasar vibranium serta akan segera ia ambil. Sang pemandu sontak menjadi kaget. Akan tetapi sebelum sempat melapor kemana-mana, ia keburu pingsan karena ternyata minumannya sudah diberi racun. Gak berapa lama datanglah petugas medis yang ternyata adalah Ulysses Klaue, di mana mereka langsung menembaki orang-orang lalu kabur dengan membawa kapak vibraniumnya tanpa ada seorang pun yang curiga. Wakandans will probably show up. Well, that'll make my day. Kembali ke Wakanda saat Prince T'Challa keluar dari pesawat di tengah air terjun raksasa, tempat berkumpulnya seluruh warga yang terdiri dari 4 suku untuk melaksanakan ritual adat penobatan dirinya sebagai Raja baru Wakanda. Pimpinan ritual yang bernama Zuri kemudian melucuti kekuatan Black Panther T'Challa dengan memberinya semacam jamu agar ia bisa duel secara adil karena dalam ritual ini masing-masing dari keempat suku diperbolehkan mengirim 1 orang perwakilan untuk menantang calon raja demi memperebutkan tahta Wakanda. Gak ada satupun dari keempat suku yang mau menantang T'Challa, hingga dari dalam gua beberapa orang suku Jabari akhirnya muncul di mana pimpinan mereka bernama M'Baku langsung melayangkan tantangannya karena merasa jika T'Challa terlalu lemah untuk jadi pemimpin Wakanda. Mendengar hinaan M'Baku, T'Challa lantas menerima tantangan tersebut lalu minta kepada Zuri agar segera memulainya, di mana setelah duel beberapa saat T'Challa sempat terpojok karena M'Baku berhasil menancapkan tombak tepat di bagian dadanya. Mendengar dukungan penuh dari sang ibu juga seluruh rakyat Wakanda, T'Challa kembali bangkit hingga akhirnya berhasil mengunci pergerakan M'Baku dan memintanya untuk menyerah karena nggak ingin sampai terjadi pertumpahan darah antar saudara. You have fought with honor. Now yield. I now present to you. Usai resmi diangkat menjadi Raja baru Wakanda, T'Challa kemudian dibawa ke sebuah gua tempat terletaknya kebun tanaman berbentuk hati untuk mengembalikan kekuatan Black Panther-nya menggunakan ramuan dari tanaman tersebut. Dan dalam prosesnya, T'Challa harus dikubur hidup-hidup supaya kesadarannya bisa masuk ke dimensi para leluhur. Di sana T'Challa bertemu dengan sang ayah lalu minta beberapa nasihat agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi Wakanda. Lalu setelah mendapat wejangan singkat, T'Challa pun akhirnya bangun dengan kekuatan Black Panther yang sudah kembali ke tubuhnya. My father. Lanjut di hari pertamanya sebagai raja, T'Challa yang saat itu sedang jalan-jalan di sekitaran desa tiba-tiba mendapat panggilan dari Okoye agar segera balik ke istana. Di sini Okoye rupanya juga sudah memanggil keempat pimpinan suku untuk sebuah rapat penting di mana ia mendapat kabar kalau artefak vibranium di Museum London telah dicuri oleh seseorang yang selama ini mereka buru, yaitu Ulysses Klaue. Menurut info, Klaue bakal melakukan transaksi jual beli benda tersebut besok malam di Korea, hingga karena ia adalah buronan paling dicari oleh Wakanda, T'Challa memutuskan buat turun tangan langsung menangkapnya. Sebelum berangkat, T'Challa terlebih dulu diminta oleh sang adik Shuri untuk memilih salah satu dari 3 suit Black Panther yang sudah ia berikan beberapa upgrade, diantaranya ialah mampu menyerap serangan musuh serta melepasnya lagi sebagai senjata. Not that hard, genius! Strike it again in the same spot. Kemudian setelah semua persiapan sudah terpenuhi, T'Challa bersama Nakia dan Okoye segera berangkat menuju Korea lalu menyamar sebagai tamu di sebuah kasino yang bakal dijadikan Klaue sebagai lokasi transaksinya. Beberapa saat mengamati sekitar, T'Challa mendapati kalau di sana ada seorang agen CIA bernama Everett Ross yang mana sebelumnya mereka berdua sudah pernah bekerja sama. T'Challa tahu betul jika Ross tengah menyamar sebagai pembeli Klaue untuk meringkusnya di tempat ini, hingga T'Challa pun meminta agar dia jangan ikut campur karena ini adalah urusan pribadi Wakanda. Sementara itu, di luar, Klaue akhirnya datang bersama antek-anteknya lalu masuk dan langsung menghampiri Agent Ross untuk melakukan transaksinya. T'Challa meminta kepada Okoye juga Nakia buat menunggu momen yang tepat agar nggak terjadi kegaduhan. Cuman sayang penyamaran Okoye tiba-tiba ketahuan hingga mereka pun terpaksa harus bergerak untuk mencegah kaburnya Klaue. T'Challa lompat ke hadapan Klaue dan siap untuk meringkusnya. Akan tetapi pria ini rupanya mempunyai senjata spesial di lengan palsunya di mana hanya dengan sekali tembak saja ia mampu melemparkan T'Challa lalu kabur saat itu juga. Bersama dengan Okoye, Nakia bergegas mengambil mobilnya untuk melakukan pengejaran. Begitu juga T'Challa, ia langsung meminta Shuri mengemudikan mobil jarak jauhnya lalu berubah ke mode Black Panther dan lompat ke mobil canggih yang dikendalikan Shuri dari labnya. Which one is he in now? Take the other two.
I see a shortcut. Keep going! Okoye naik ke atas mobil yang dikemudikan oleh Nakia untuk coba melempar tombaknya ke arah mobil yang ditumpangi Claw. Akan tetapi sebelum sempat melakukan itu, Claw lagi-lagi menggunakan senjata ajaibnya hingga membuat mobil mereka hancur lebur seperti ketiup angin. Claw selanjutnya juga berhasil menghancurkan mobil yang dikemudikan oleh Shuri. Beruntung dengan kelincahannya, T'Challa seketika lompat ke arah dia serta merebut senjata ajaibnya agar nggak bisa melakukan perlawanan lagi. Kemudian sebelum Claw akan dibawa oleh T'Challa ke Wakanda, ia terlebih dulu dijebloskan ke tahanan CIA karena Agent Ross yang ingin melakukan interogasi. Di mana ketika interogasi tersebut sedang berlangsung, beberapa anak buah Claw rupanya diam-diam sudah menyusup ke belakang gedung lalu meledakkan dinding tahanan untuk menjemput Claw sembari melepaskan tembakan secara membabi buta. 不管懂。 I see you took your time, didn't you? T'Challa bermaksud hendak melepaskan energi peluru yang tadi diterima Suit-nya ke arah mereka. Cuman serangan T'Challa malah berhasil dibalikkan karena fokusnya tiba-tiba teralihkan oleh cincin di kalung salah satu anak buah Claw. Akibat serangan tersebut, Agent Ross sampai harus terluka parah setelah berusaha melindungi Nakia dari tembakan. Hingga T'Challa pun memutuskan membawanya ke Wakanda karena selain merasa sudah berutang budi, lukanya Ross hanya bisa disembuhkan menggunakan kecanggihan teknologi Vibranium. Singkat cerita, sampailah mereka semua ke Wakanda di mana Shuri langsung bergegas melakukan berbagai macam tindakan untuk menyembuhkan tamu Amerikanya. Sementara T'Challa bergegas menemui Wakabi yang tiba-tiba datang menanyakan misi tentang penembakan Claw, di mana begitu tahu sang raja sudah gagal, ia tampak kecewa berat karena Claw adalah orang yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Kembali ke komplotan Claw yang kini sudah sampai ke tempat persembunyian mereka, dan terungkap jika anak buah Claw yang tadi sempat dilihat T'Challa ternyata bernama Eric Stephen Killmonger, anak dari Njobu yang di awal film tadi ditinggalkan begitu aja oleh King T'Chaka. Terbukti dengan dia yang langsung menagih janji Claw untuk mengantarnya ke Wakanda, akan tetapi karena Claw malah menolak menepati janji tersebut, Killmonger tanpa segan ngebunuh dia beserta seluruh anak buahnya. Di Wakanda saat ini tampak jika T'Challa bergegas menemui Shuri di kebun tanaman berbentuk hati untuk menanyakan cerita sebenarnya tentang pamannya Njobu setelah tadi melihat cincin yang sama seperti kepunyaannya di mana itu adalah warisan dari sang kakek yang sudah barang tentu hanya dimiliki oleh ayah dan pamannya. Dengan suara bergetar, Shuri lantas menceritakan cerita tersebut secara detail hingga membuat hati T'Challa hancur lebur karena mendapati sisi gelap sang ayah yang tega ngebunuh saudaranya sendiri sekaligus menelantarkan keponakannya begitu saja. Berpindah ke lab Shuri ketika Agent Ross akhirnya bangun dari pingsannya lalu kaget mendapati kalau dirinya sudah ada di Wakanda dalam keadaan sembuh total hanya dalam waktu sehari. Hingga Shuri dengan bangga menjelaskan tentang keunikan Vibranium di mana logam tersebut bukan hanya bisa diolah menjadi senjata, melainkan seluruh teknologi yang ada di sini bahan dasarnya adalah Vibranium. Sementara itu, pada waktu bersamaan di perbatasan Wakanda yang dijaga langsung oleh Wakabi, mereka tiba-tiba mendapat tamu gak diundang yang lantas mempersembahkan jasad Ulysses Claw secara utuh. Eric kemudian dibawa oleh Wakabi ke istana untuk menghadap kepada raja dan juga para tetua. Di tengah kebingungan semua orang, T'Challa yang emang sudah tahu siapa Eric segera menghampirinya lalu berbisik menanyakan apa maksud kedatangannya. Eric ngejawab jika ia menginginkan tahta Wakanda agar bisa menggunakan Vibranium beserta teknologi canggih negeri ini untuk membebaskan bangsa lain dari kesengsaraan dengan cara memerangi mereka agar tunduk di bawah kepemimpinan Wakanda. Eric selanjutnya meminta kepada para tetua untuk menanyakan siapa dia dan dijawab oleh Shuri kalau ia adalah Eric Stephen, anggota Black Ops Amerika yang menjadi tentara bayaran berjuluk Killmonger. Nah, mendengar jawaban Shuri, Eric langsung membantah jika itu bukanlah nama aslinya karena ia sebenarnya adalah Njidaka, anak dari Njobu yang sudah dibunuh oleh King T'Chaka, di mana kedatangannya ke sini ialah ingin merebut tahta kerajaan dengan melayangkan tantangan duel kepada T'Challa sesuai adat yang ada. Queen Ramonda sebenarnya bersikeras meminta sang anak untuk menolak tantangan tersebut. Akan tetapi, karena menurut para tetua, Eric juga berhak atas tahta hingga T'Challa pun mau gak mau harus menerima tantangannya. Singkat cerita, di lokasi yang sama dengan kemarin, Shuri terlebih dulu melucuti kekuatan Black Panther T'Challa menggunakan ramuan khusus. Barulah setelah T'Challa kini sudah gak memiliki kekuatan Black Panther lagi, duel antara kedua sepupu ini pun akhirnya dimulai oleh Shuri.
Menyaksikan Eric sudah hendak menebas T'Challa, Zuri nekat merusak tradisi dengan coba menghentikannya berharap dapat keampunan. Akan tetapi karena dendamnya sudah teramat besar, alih-alih memaafkan mereka, Eric justru langsung membunuh Zuri lalu melemparkan tubuh sekarat T'Challa ke dasar air terjun. Di tengah keterkejutan semua orang serta diresmikannya status Eric sebagai raja, Nakia bergegas membawa pergi Ibu Ratu dan juga Shuri karena takut juga akan menjadi incaran Eric. Terus malam harinya Nakia kemudian menemui Okoye buat ngajak kerjasama menggulingkan Eric dari posisinya. Cuman di sini meskipun juga sedih atas gugurnya T'Challa, Okoye rupanya memilih tetap setia terhadap kerajaan siapapun pemimpinnya hingga Nakia dengan berat hati segera pergi meninggalkannya untuk menjemput Agent Ross yang tentu memilih ikut lalu berangkat sama-sama menyusul Ibu Ratu dan Shuri di tengah hutan. Di tempat lain layaknya Raja-Raja Wakanda terdahulu, Eric juga diberikan ramuan tanaman berbentuk hati agar mendapat kekuatan Black Panther-nya. Cuman berbeda halnya dengan T'Challa yang dibawa ke dimensi para leluhur, Eric malah ketemu dengan ayahnya seorang di rumah lama mereka di California karena ayahnya rupanya kepisah dari para leluhur lain akibat sudah melakukan pengkhianatan terhadap Wakanda. Sekembalinya dari dimensi astral itu, Eric seketika marah karena merasa kalau sampai hari ini pun ia bersama sang ayah masih belum sepenuhnya diterima oleh Wakanda. Hingga atas rasa marah tersebut, ia dengan sadisnya memerintahkan untuk membakar kebun tanaman berbentuk hati agar nggak ada lagi yang bisa menjadi Black Panther serta memasuki dimensi astral para leluhur setelah dirinya. Beruntung di saat bersamaan, Nakia yang rupanya sudah menyusup diam-diam ke tempat itu lantas mengambil satu tanamannya untuk dibawa kabur. Di atas singgasana kerajaan, Eric mempertanyakan kenapa selama ini Wakanda hanya diam ketika orang-orang kulit hitam lain terus-terusan ditindas karena nggak mampu memberikan perlawanan terhadap penjajah akibat minimnya persenjataan. Nah, dengan alasan tersebut, Eric kemudian memberikan kebijakan pertamanya yaitu mengirim persenjataan vibranium kepada negara-negara lain agar mampu membebaskan diri dari penjajahan hingga pada akhirnya seluruh negeri ini akan tunduk di bawah kepemimpinan Wakanda. Lanjut sementara Dewan Kerajaan tengah sibuk mempersiapkan perintah sang raja baru di balik pegunungan bersalju di pinggiran wilayah Wakanda, Nakia rupanya mengajak Ibu Ratu, Shuri, dan Agent Ross buat minta pertolongan kepada M'Baku, pimpinan suku Jabari agar mau menyelamatkan Wakanda dari tangan Eric Killmonger dengan memberinya kekuatan Black Panther menggunakan tanaman berbentuk hati yang tadi malam sempat ia curi. M'Baku menolak menggunakan ramuan leluhur itu, lalu membawa mereka semua menuju gua tempat di mana ia meletakkan tubuh sekarat T'Challa yang ternyata masih hidup walau dalam keadaan koma dibalut tumpukan salju. M'Baku mengatakan kalau sudah menemukan T'Challa dalam keadaan seperti ini di pinggir sungai, dan dengan kalimat bergetar, Ibu Ratu meminta Nakia memberikan tanaman berbentuk hatinya agar beliau bisa segera membuat ramuan lalu meminumkannya kepada T'Challa sembari ngebaca beberapa mantra hingga T'Challa pun akhirnya masuk lagi ke dimensi para leluhur. Di sana T'Challa disambut oleh sang ayah yang mengajaknya bergabung bersama para leluhur. Cuman T'Challa malah mengungkapkan rasa marahnya kepada sang ayah karena beliau sudah menyembunyikan perihal kematian Jobu. T'Challa juga marah kepada para leluhur karena akibat keegoisan mereka menahan vibranium, Wakanda sampai menjadi negara yang seolah nggak peduli terhadap kemanusiaan. Hingga oleh sebab itulah T'Challa mengatakan kalau ia masih belum bisa tinggal di sini karena masih harus memperbaiki itu semua dan tentunya menghentikan monster yang sudah diciptakan oleh mereka. Lalu setelah berpamitan kepada sang ayah, T'Challa pun meninggalkan dimensi ini sekaligus bangkit dari komanya. Lanjut esok harinya, Shuri lantas memakaikan kepada sang kakak kostum Black Panther yang sempat ia selamatkan. Kemudian sebelum berangkat untuk merebut kembali tahtanya, T'Challa terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada M'Baku serta memohon agar ia bersama pasukannya mau ngebantu atas nama Wakanda. Karena jika monster satu ini gagal dihentikan, maka ia bakal mengeruk seluruh vibranium di mana itu berarti wilayah suku Jabari juga akan menjadi incarannya. Cuman meskipun T'Challa sudah menjelaskan panjang kali lebar, M'Baku ternyata tetap menolak untuk membantu karena merasa jika ini hanyalah obsesi pribadi T'Challa. Hingga T'Challa yang tentunya juga nggak bisa memaksakan kehendaknya terpaksa berangkat hanya dengan kekuatan seadanya. Berpindah ke pusat tambang vibranium tepat saat Killmonger bersama Wakabi juga pasukan kerajaan tengah menyaksikan keberangkatan pesawat-pesawat berisi senjata vibranium yang akan dikirimkan kepada beberapa agen Wakanda di berbagai negara. Tetapi secara tiba-tiba salah satu pesawat seketika jatuh di mana itu ternyata adalah serangan dari T'Challa dengan kostum Black Panther-nya.
T'Challa menuntut kepada Killmonger agar melanjutkan pertarungan kemarin karena menurut adat tantangan masih belum bisa dikatakan selesai jika salah satu dari dua petarung masih belum menyerah. Akan tetapi Killmonger yang merasa sudah sah menjadi raja dengan tegas menolak itu kemudian memberikan perintah untuk menyerang T'Challa. Wakabi yang rupanya masih kecewa terhadap T'Challa karena nggak mampu ngeburu Klaw memilih tetap mendukung Eric lalu memimpin seluruh anggota suku perbatasan agar menyerang sekarang juga. Beruntung Okoye bersama pasukan Dora Milaje masih setia terhadap peraturan adat seperti apa yang diucapkan T'Challa sehingga mereka pun langsung berbagi tugas untuk menahan Killmonger serta melindungi T'Challa dari amukan suku perbatasan. Sementara itu di sisi lain, Shuri, Agent Rose, dan Nakia menyusup ke dalam laboratorium buat mengambil beberapa peralatan tempur mereka. Kemudian Shuri yang mengetahui jika Agent Rose adalah seorang mantan pilot segera menyiapkan pesawat dengan kontrol jarak jauh lalu memintanya agar mengejar serta menembak jatuh pesawat-pesawat berisi senjata vibranium yang sebelumnya sudah diberangkatkan oleh Killmonger. Alright, I'm on it. Alright. Here it comes. Kembali ke T'Challa yang mau nggak mau harus memberikan perlawanan sembari terus membujuk Wakabi agar dia menghentikan ini. Akan tetapi bukannya sadar, Wakabi malah semakin menjadi-jadi lalu memanggil pasukan badak suku perbatasan hingga membuat pertempuran kini semakin tak terkendali. Di sisi lain, setelah mampu menghempaskan Okoye and the Gang, Killmonger lanjut menghadapi Nakia dan Shuri yang baru aja tiba di medan tempur. Cuman meskipun berdua, mereka tentu saja bukanlah tandingannya hingga Killmonger dengan begitu mudahnya berhasil menyudutkan keduanya. Menyaksikan jika Killmonger sudah bersiap hendak menghabisi sang adik, T'Challa yang kini tengah dikeroyok oleh Wakabi terpaksa harus menghempaskan mereka semua demi untuk menyelamatkan Shuri. Ia lalu berlari dengan kencang dan langsung menerkam Killmonger hingga keduanya kini bisa berhadapan satu lawan satu tepat di rel kereta pengangkut vibranium. Di sini T'Challa meminta Shuri agar segera mengaktifkan keretanya, di mana jika kereta lewat, cahaya ultrasonik yang dapat melemahkan vibranium otomatis juga bakalan aktif hingga meskipun suitnya juga ikutan gak stabil, T'Challa seenggaknya masih punya kesempatan untuk menembus tubuh asli Killmonger. Berpindah ke Agent Rose yang berhasil menembak jatuh beberapa pesawat pengangkut. Cuman ketika pesawat tinggal satu, hologram kontrol jarak jauhnya tiba-tiba mati karena labnya sedang diserang oleh pasukan musuh. Agent Rose menanyakan kepada Shuri apakah ia bisa lanjut. Dan ketika Shuri menjawab jika lab masih mampu bertahan sebentar, Rose nekat melanjutkan misinya lalu berhasil menumbangkan semua pesawat pengangkut tepat ketika mereka hampir melewati perbatasan Wakanda. Sementara itu di medan tempur utama, Wakabi dengan pasukan suku perbatasannya mampu mengepung pasukan Dora Milaje sampai mereka nggak mampu untuk melawan lagi. Akan tetapi dari belakang secara dramatis Mbaku tiba-tiba datang membawa pasukan suku Jabari untuk membantu T'Challa merebut kembali tahta Wakanda hingga atas bantuan tersebut suku perbatasan akhirnya menyerah dan menyadari kesalahan mereka. Drop your weapon. Kembali ke rel kereta saat T'Challa berhasil memanfaatkan momen kereta lewat untuk menusuk dada Killmonger hingga membuatnya nggak mampu melawan lagi karena itu tepat mengenai bagian vitalnya. Dalam sekaratnya, Killmonger memohon kepada T'Challa agar mau membawanya melihat matahari terbenam di Wakanda seperti apa yang dulu sering diceritakan oleh sang ayah. Dan karena kasihan, T'Challa pun lantas menuruti permintaan sepupunya tersebut, lalu membawanya menuju bukit tempat paling indah di Wakanda ketika sedang terjadi sunset. T'Challa mengungkapkan jika lukanya Eric mungkin masih bisa disembuhkan menggunakan teknologi Shuri. Akan tetapi, Eric malah meminta agar jasadnya dilempar ke laut karena ia tetap lebih memilih mati dengan memperdalam luka di dadanya. Lanjut beberapa hari setelah kematian Eric, Killmonger tampak jika T'Challa kini sedang asyik memandu kasih bersama Nakia yang akhirnya mengungkapkan perasaannya.
Usai enak-enak tadi, keesokan harinya T'Challa kemudian mengajak Shuri ke California untuk membeli gedung apartemen tempat dulu sang ayah menghabisi nyawa paman mereka. T'Challa berencana menggunakan gedung tersebut sebagai kedutaan besar pertama Wakanda di Amerika sebagai langkah awal agar bisa benar-benar membuka diri ke dunia luar. Dan pada saat PBB kembali mengadakan kongres, T'Challa lantas menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu jika Wakanda bukan hanya sebatas negara ketiga atau negara petani. What can a nation of farmers have to offer the rest of the world? Lalu film pun ditutup dengan adegan ketika Shuri tengah ngebantu pemulihan Bucky yang sekarang sudah sembuh total dari pengaruh cuci otak Hydra, di mana ia dipanggil dengan sebutan Serigala Putih oleh para rakyat Wakanda. The Ends. So Brody, akhirnya selesai sudah pengalur cerita dari film Black Panther ini nih. Gimana menurut kalian? Semoga ya pada suka. Silahkan tulis kritik juga sarannya di komentar. Dan aku berharap banget jika kalian mau klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan agar aku bisa terus mengembangkan channel ini. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Like jika suka, dislike jika enggak. Aku Zai pamit. See you!